Seringkali anak-anak Tuhan menemukan persoalan hidupnya tidak tahu sumber masalahnya. Saudara tentunya ingat peristiwa Daud membunuh Goliat. Goliat ini adalah suatu keadaan atau suatu masalah yang besar, yang luar biasa, yang menakutkan, yang menghadang hidup seseorang. Jadi Goliat itu muncul ini Israel, ini Goliat muncul siap perang. Memang dia ingin memerangi Israel. Raksasa ini bagi saya, bagi saudara yang mungkin kau hadapi adalah sebuah masalah. Dan dia datang ke Israel ini membuat mereka ketakutan, mempengaruhi emosi orang Israel. Mereka cemas, mereka khawatir. Mungkin saudara sedang menghadapi Goliat di dalam karier saudara, di dalam relationship saudara, di dalam keuangan, dalam pekerjaanmu. Dan saudara tahu, Goliat ini terus-menerus mendatangi Israel pagi siang, terus-menerus. Tidak mau meninggalkan Israel, selalu datang. Adakah saudara yang sedang menghadapi Goliat dalam hidupmu? Dalam karya, dalam relationship, dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam sakit penyakit. Sementara ada janji Tuhan di masa yang lalu, tetapi di masa akan datang tidak pasti. Karena ada persoalan besar yang muncul antara janji Tuhan dengan masa depan yang enggak tentu. Janji Tuhan adalah kehidupan yang penuh dengan kelimpahan, kebahagiaan, pemulihan, kesembuhan, damai dalam keluarga, berhasil dalam usaha, sukses di dalam pelayanan. Tetapi karena ada Goliat, yang dialami adalah kecemasan. Nah, pada situasi itu saudara, Goliat, Israel, masuklah seorang pemuda bernama Daud. Bagaimana Daud membunuh Goliat? Saudara tadi menjawab dengan ketepel dan 5 umban. Bekal yang dimiliki oleh Daud sehingga ia menang atas Goliat itu ternyata saudara dan saya miliki juga sebagai orang percaya. Sehingga kalau Daud bisa menang menghadapi Goliat dengan bekal itu, saya, saudara harusnya bisa menang dengan bekal yang saudara punyai juga. 1 Samuel 17 ayat 26. Lalu Daud berbicara kepada orang-orang yang sedang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menyingkirkan aib dari Israel? Perhatikan kalimat ini. Sebab siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu? Sehingga ia boleh mempermalukan pasukan Elohim yang hidup. 36. Hambamu ini telah membunuh baik singa maupun beruang, dan dalam keadaan ini orang Filistin yang tak bersunat itu akan menjadi sama seperti salah satu dari mereka itu, karena ia telah mencemooh pasukan Elohim yang hidup. Orang Israel ketika melihat Goliat, yang dilihat tinggi besarnya, takutlah mereka. Daud ketika melihat Goliat, yang dilihat orang ini enggak bersunat. Dan ketika tahu akan hal ini, orang-orang Israel tidak tahu, Daud tahu, maka kemudian berubahlah cara pandang Daud atas peperangan itu. Oh, dia tidak bersunat, aku bersunat. Memulai peperangan itu tadi dengan perspektif rohani. Sebelum Daud melemparkan batu dengan ketepelnya, Daud memiliki perspektif cara pandang berbeda
dalam melihat sebuah masalah. Saudara ini di dalam Kristus sudah menjadi orang-orang yang bersunat secara rohani. Kalau di perjanjian lama, artinya sunat itu adalah covenant. Orang yang punya ikatan janji dengan Tuhan. Keturunan Abraham, semua punya ikatan janji. Bahwa akan diberkati, menjadi berkat, masyhur, namanya besar. Dan semua mereka disunat. Nah, setelah di dalam Kristus, Paulus mengajarkan adalah bukan sunat secara lahiriah, tetapi sunat hati. Orang-orang yang di dalam Yesus Kristus punya covenant, punya perjanjian dengan Tuhan. Jadi, saudara memahami akan pentingnya, wah, kalau begitu aku ini adalah orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Aku ini punya covenant dengan Bapa. Aku ini anak. Kalau aku hadapi Goliat, aku tidak sendiri. Aku di backup. Aku ini beloved. Nama Daud itu artinya beloved, yang dicintai. Saya dicintai oleh Tuhan. Saudara dicintai oleh Tuhan. Yesus nyawa saja diserahkan untuk mencintaimu. Masa yang lain yang kau perlukan dia tidak berikan kepada kita karena kasihnya kepada kita. Ketika saudara setelah ini hadapi masalah, jangan menghadapinya seperti orang di luar yang tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Yang tidak ada perjanjian sunat tadi. Sunat itu adalah sign of covenant, tanda perjanjian. Waktu dulu di Israel, semua bayi laki di Israel umur 8 hari disunat. Yaitu sebuah ikatan perjanjian manusia dengan Tuhan. Keturunan Abraham, semuanya disunat. Nah, semua orang yang percaya Yesus, mereka berada di dalam covenant, di dalam perjanjian, di dalam anugerah. Ketika saudara mengubah cara pandang saudara, maka akan berubah tindakan saudara. Di bawah anugerah orang percaya bukan hanya sekedar bertahan. You are now becoming offensive saint, not a defensive Christian. Tidak bertahan, tetapi saudara itu maju. Kekristenanmu tidak mundur atau stuck, tetapi kekristenanmu maju. Terus maju. Sementara orang-orang lain mulai mundur, engkau terus maju. Ibadah, pelayanan, doa. Orang mengolokmu, kamu mau apa kok begitu aktif sekarang di gereja? Sudah, gak usah pusing dengan mereka. Saudara itu adalah orang yang ada dalam anugerah, engkau adalah orang yang maju. Bukan orang yang undur dan binasa, tetapi maju dan beroleh perjanjian Tuhan digenapi. Heaven will back you up. Ketika saudara bergerak, maka backup dari Bapa itu atasmu. Tuhan ingin melihat you move by faith, not mouth by faith. Engkau masih bertindak, bukan hanya mulutnya saja. Tuhan ingin melihat saudara, kehidupan saudara, your life by faith, bukan your lip by faith. Ketika saudara punya iman, lalu kemudian dibuktikan dengan tindakan, maka surga membackup saudara. Pintu terbuka, gelap dirubah menjadi terang. Karena apa? Saudara adalah warga surga. Saudara adalah anak-anak kesayangan. Katakan amin. Kalau saudara mau jagung, saudara menabur jagung. Saudara mau padi, saudara menabur padi. Kuasa Yesus sudah disediakan di Kalvari sempurna untuk saya, untuk saudara. Semua sudah dia selesaikan dan dia berkata, it is finished, sudah selesai. Dan kuasa Yesus yang disediakan karyanya di Kalvari itu sempurna menjadi aktif. Karena saudara bergerak oleh iman. Ketika engkau punya iman, engkau bergerak,
aktiflah kuasa itu. Goliat apapun, engkau punya covenant, engkau punya anugerah, engkau pasti keluar sebagai pemenang. Dan Tuhan juga pasti menolong saudara semuanya. Ayo kita bersorak-sorai meriah bagi Kristus Tuhan kita. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku lemah dan tak berdaya, firman-Mu memberi kekuatan. Saat ku takut untuk melangkah, firman-Mu ajarku percaya. Setiap rencana-Mu indah, yang ku percaya. Engkaulah Bapa yang setia, tak akan pernah memberikan batu pada anak yang minta roti. Yang ku percaya, Engkaulah Bapa yang mendengar seruan hati anak-Mu yang minta tolong. Sebab Engkau Yesus sumber pertolonganku. Yang ku percaya, Engkaulah Bapa yang setia, tak akan pernah memberikan batu pada anak yang minta roti. Yang ku percaya, Engkaulah Bapa yang mendengar seruan hati anak-Mu yang minta tolong. Sebab Engkau Yesus sumber pertolonganku. Sebab Engkau Yesus sumber pertolonganku. Sebab Engkau Yesus sumber pertolonganku. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber pertolongan kami. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau, memuliakan-Mu Tuhan. Penolong dalam kesesakan, sungguh sangat terbukti. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.